di nomor 1 ini diberikan x kuadrat tambah y kuadrat dx kurang 2xy dy sama dengan 0. Dan nilai awal y1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bentuk perdiv homogen. Nanti bisa dicek sendiri ya untuk mau cek homogenitas. Kita nanti masukkan apa itu? FKXKY. Masmu, Ya, sudah ada apa? di-record kah? Sudah mulai ini. Oh iya tadi sudah 1, 2, 3. Iya. Oke lanjut. Ini nanti kalau misalnya kita masukkan FKXKY ini jadi K kuadrat kali FXY. Karena ini pangkatnya pangkat 2 tuh tadi jadi K kuadrat. Ini kan pangkatnya 1. Ini juga pangkat 1. Nanti K-nya jadi K kali K jadi K kuadrat. Jadi masing-masing memang yang di sini maupun yang di sini dua-duanya homogen pangkat 2. Bisa di K kuadrat. Makanya dia bisa syaratnya agar jadi perdiv homogen itu harus dua-duanya homogen dan sama ya pangkat homogennya, sama-sama pangkat 2 gitu. Itu cara untuk apa? Memperkirakan homogenitas. Udah kelihatan kalau udah homogenitas pakai apa? Misalkan y sama dengan v kali x. Y berarti dy itu v dx tambah x dv. Nah, ini kalau masih ingat tentang apa itu turunan dari fungsi perkalian tuh ya. Jadi ini yang ada y-nya kita ganti dengan vx, berarti jadi v kuadrat x kuadrat x, terus yang ini ada y diganti dengan vx, berarti jadi 2x kuadrat v ya kan, x kali v jadi x kuadrat. Yang dy diganti dengan v dx tambah x dv. Oke, nah ini kalau kita faktorkan dia jadi x kuadrat kali 1 tambah v kuadrat. Sedangkan yang di sini nanti kan dia min 2x kuadrat kali v kuadrat dx ya. Itu nanti kalau kita hitung dengan ini dia jadi x kuadrat tambah v kuadrat x kuadrat kurangi 2. Berarti dia jadi x kuadrat kurang v kuadrat x kuadrat. Faktorkan jadi ini. Saudara dikeluarkan, terus ini 1 kurang v kuadrat x. Terus yang dv kan dia cuma ada di sini saja kan ya. Tinggal ini kita kalikan saja udah. Jadi kita bagi masing-masing ruas dengan x pangkat 3. Nah gini ya. Nah bentuk ini dia separabel, kita tinggal ini kita pindahin ke sini. Pertama gini dulu. Ini kan kalau kita pindahkan ke kanan jadi 2 VDV. 2 VDV terus ini dibagi jadi dibagi 1 kurang V kuadrat V. Oke, kalau udah dia jadi separabel ya, terpisahkan. Udah terpisah, kita bisa integralkan masing-masing ruas. Ini kalau kita pakai substitusi nanti ini nggak perlu sih, ini udah kelihatan ini jadi lan mutlak x ya, kalau integral dari seper x itu. Nah, sedangkan yang ini kan 1 kurang v kuadrat. Kalau ini kita jadikan, kita substitusi nanti kan turunan dari 1 kurang v kuadrat itu kan min 2v. Nah, kalau yang di atas min 2v dia jadinya len mutlak ini. Sedangkan ininya 2 berarti jadi min ya. Ada apa tadi? Ada yang bergabung. Ada yang angkat tangan? Ya ada apa? Syifa, ada apa Syifa? Raise hand Syifa. Oh, salah pencet.
Jadi ini mainland mutlak satu kurang V kuadrat. Kalau kita lihat apa itu pembilang itu turunan dari penyebut ya emang nanti jadinya len mutlak penyebut. Emang umumnya gitu sih kita. Kalau udah terbiasa kadang lihatnya gitu, lihat langsung kelihatan. Oke, ya di sini plus C1, yang di sini plus C2. Terus kita kumpulkan ya yang enggak ada C-nya di kiri, yang C-nya dikumpulkan ke kanan. Ini min jadi plus, terus ini kita jadikan C3 dengan C3 itu apa? C2 orang C1. Kita eksponensialnya masing-masing ruas. Nah itu, jadi E pangkat masing-masing ruas. Nah ini kalau E pangkat ln mutlak X saja kan mutlak X. Terus kalau E pangkat ln mutlak 1 kurang V kuadrat berarti ya mutlak 1 kurang V kuadrat. Kalau kita kalikan ini jadinya X dikurang X kali V kuadrat. Sama dengan, nah ini C4 berarti ini kan E pangkat C3 kita misalnya sebagai C4. Oke, terus kita bisa kembalikan, nah tadi kan Y itu V kali X, berarti V nya Y per X. Sehingga ini X dikurangi X dikali Y kuadrat per X kuadrat, sehingga menjadi Y kuadrat kurang Y kuadrat per X ya bentuknya, berikan C4. Terus kita masukkan Y1 sama dengan 0. Ini berarti kan ini Y1 sama dengan 0 itu untuk X sama dengan 1 itu Y jadi 0. Nanti berarti yang X kita ganti 1, yang Y kita ganti 0. Ini kan sebenarnya 0 kuadrat bagi 1 ya, dia 0 kan. Mutlak dari 1 C4, berarti C4 nya 1. Sehingga kita peroleh mutlak X kurang Y kuadrat per X itu sama dengan 1. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai ya. Kalau mau buat penguraian lain juga masih bisa sebenarnya. Misalnya kita uraikan gini, mutlaknya kita hilangin, berarti nanti yang di kanan jadi plus minus. Terus nanti masing-masing ruas dikalikan dengan X, jadi bentuk ini. Nanti dikumpulkan, nanti yang Y nya dipisahkan sendiri, oh ini Y, Y sendiri, yang X sendiri. Ini Y masih kuadrat, berarti diakarkan di plus minus. Nah sebenarnya di sini udah ada plus minus ya, nanti kita buat atau plus minusnya kebalik di sini, karena kalau ini berarti nanti kan plusnya bersamaan ya, yang di luar sama yang di dalam ini sama-sama plus atau sama-sama minus kan kalau bentuknya gini. Kalau yang ini ya berarti plus minusnya berlawanan. Ini sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Dan mungkin variasi jawabannya bisa saja kita uraikan lagi ke bentuk yang lain. Ini udah cukup sebenarnya. Ya, untuk nomor 1 ada pertanyaan. Nomor 1. Kalau tidak ada untuk nomor 1. Kalau nggak ada lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. 2 kurung Y kuadrat tambah 4 Mas, X. Ya, coba naik dikit. naik lagi ke nomor 1. Iya, aku mau tanya ini yang habis dieksponensialkan itu, bentar. Oh, ini dieksponensialkan.
itu kenapa kok len mutlak X ditambah len mutlak 1 min V kuadrat, kalau di eksponensialnya malah jadi mutlak X min X V kuadrat, jadi kali. Itu nek di eksponensialnya itu kan len pangkat len X ditambah pangkat len itu Ini kan ya. Emang sifat-sifat eksponensial diantaranya, sebentar ini mau di copy lagi, belum mau copy. Not responding, sebentar ya, oke. Nah, gini kan, sebenarnya kan kalau ada sifat eksponensial juga bahwa pertama kalau kita apa itu pangkat terus pangkatnya ditambah itu sebenarnya kan mengalihkan itu kan dua bilangan dengan bilangan dasarnya sama, terus nah, ini masing-masing dipangkatkan ini. Nah, ada tahu sifat eksponensial seperti ini. Oh, di eksponensialin tuh yang len X plus len 1 min V-nya itu jadi 1 ya, Ya Mas? jadi satu. Jadi pangkat itu. Kan jadi mutlak Oh, oke X terus oke. dikalikan mutlak 1 min V kuadrat. Ya gini kan. X kali 1 kurang V kuadrat. X kurang X V kuadrat. Nah gini. Emang ada aja langkah yang di skip karena udah biasa menemukan gitu. Jadi ini prosesnya begini ya. Pangkatkan ini. Kita berbentuk ini gitu. Ada lagi Udah Mas aman. Terima kasih. lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini 2 kali Y kuadrat tambah 4 dx tambah terus dalam kurung 1 kurang X kuadrat Y dy sama dengan 0. Dengan nilai awal Y3 sama dengan 0. Nah, kalau kita bentuk ini nanti misal yang dx ini kita pindah ke kanan ya, seperti biasa bisa kalau kita menurut tuh Y di kiri X di kanan. Juga bisa ini kan ada Y tambah 4 kita pindahkan ke kiri jadi penyebut di sini, terus yang ini kita pindahkan ke kanan. Sebenarnya ini kan min 2 dibagi 1 kurang X kuadrat ya. Kita bisa nulis begini bisa, begini juga bisa. Kita apa tuh masing-masing kita ubah tanda ya. Kita kalikan min 1 masing-masing pembiasa sama penyebutnya setiap bentuk ini. Terus kita coba pakai partial fraction ya, fraksi parsial. X kuadrat kurang 1 itu kita faktorkan jadi X tambah 1 kali X kurang 1. Berarti kita bentuk dua fraksi, yang satu penyebutnya X tambah 1, satu penyebutnya X kurang 1. Nanti kita cari pembilangnya, kita peroleh yang ini tuh X tambah 1 ini min 1, terus yang X kurang 1 itu 1. Ini kalau kita hitung ini 2 kan ya, ini X tambah 1, ini min X tambah 1, X min X hilang, 1 tambah 1 2. Nah, itu.
Jadi integral dari bentuk ini sama dengan, nah ini kita udah pisahkan ya, fraksi parsial. Kalau kita lihat bentuk ini kan y kuadrat tambah 4. Nah turunannya ini kan sebenarnya 2y kan ya. Kalau ini y berarti dia ada setengahnya nanti. Di setengah len ini y kuadrat tambah 4. Dan bentuk ini nggak mungkin negatif, jadi kita nggak perlu dimutlakkan dan ditambah C1 ya. Terus ini kan ya ini x tambah 1 kan dia turunannya sebenarnya 1. Kalau ini misalnya berarti dia jadi min ya. Min len mutlak x tambah 1 ditambah ini turunannya 1 di len x kurang 1 masih 2. Jadi emang kita udah sering banget nemu gitu kan ya. Kalau ada apa itu bentuk pembagian terus pembilang itu turunan dari penyebut, nanti ya jadi len penyebut. Nah, itu hasil integralnya di len penyebut. Kalau kelipatannya berarti ya tinggal nanti kita kasihkan apa berapa kalinya tadi kan ya. Kalau yang di sini kita lihat emang pembilangnya tuh setengah dari turunan penyebut. Ini setengah len. Coba kalau misalnya kita pindahkan ke kiri semua yang bukan konstanta, sisa yang kanan tuh konstanta ya, C3 dengan C3 ini C2 dikurang C1. Terus kita eksponensialkan masing-masing ruas. Nah ini kan dia positif ya, ini plus ya. Kalau plus dia jadinya di atas ya, jadi pembilang. Ini ada setengahnya, dia jadi pangkat setengah sehingga menjadi akar. Terus ini kan negatif ya, ini min. Ini min. Ini nanti jadi penyebut. Ini sama dengan C4. Dengan C4 tuh E pangkat C3. Nah, tinggal kita masukkan Y3 sama dengan 0 ya, untuk mencari C4. Ini berarti kan untuk X sama dengan 3 itu nilai Y nya sama dengan 0. Nanti yang X kita ganti 3, yang Y diganti 0. Dan kita peroleh kalau ini mutlak 3 tambah 1 kan berarti 4. 4 dikali akar 4. 4 kali 2 dibagi 2. Ini 4. Jadi hasil akhirnya adalah mutlak X tambah 1 kali akar Y kuadrat tambah 4 dibagi mutlak X kurang 1 sama dengan 4. Nomor 2 ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Mas mau bertanya. silakan. Yang bagian parsial tadi yang atas itu kan dari 2 ya Mas, terus kan harusnya dipecah jadi A per yaitu plus B per itu. Nah itu tahu AB-nya langsung ketemu min 1 sama 1, kalau enggak di substitusi gimana? Saya yang enak tuh kalau memang kalau kita apa bentuknya itu ini kan masing-masing X doang ya, kita kadang udah kelihatan kalau ini cuma X doang loh, ini koefisiennya 1, dia juga koefisiennya 1 untuk koefisien dari X ya. Kita punya 2 yang mana masing-masing itu X tambah X, atau X kurang apa, terus ini juga gitu X tambah apa atau X kurang apa, itu nanti memang kita bisa dengan mudahnya nanti kelihatan 2 berapa. Terus sebenarnya bisa aja kita ini A ini B, terus kita lakukan eliminasi substitusi, nanti
ketemu A sama B nya. Kalau secara umum memang begitu, tapi kalau dalam bentuknya kadang udah kelihatan itu loh, yang udah ketebak ininya min 1 ininya 1. Kadang udah terbiasa, kadang gitu kita ngelihat udah bisa ngira-ngira. Nah, kalau bentuknya bukan bentuk istimewa ini kan betul bentuk istimewa kan ini, x kuadrat terus ada apa, nah itu nanti kan kalau difaktorkan jadi itu kan, ininya x, ininya juga x. Padahal bisa dengan mudah kita apa mencari penyebutnya, ini dilihat udah kelihatan. Nah kalau bentuk lain nanti baru kita kadang perlu nyari dulu A sama B nya. Ya kalau langsung ketemu nggak apa-apa sih. Secara umum memang kalau kita ngelihat kok susah nebak, nah kita cari itu buat A sama B, kita cari nilai A sama B gitu. Ada lagi? Ya sudah ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 kan bentuk awalnya dikasih apa? E pangkat 2x kali y kuadrat kurang 2x dx tambah e pangkat 2x y dy sama dengan 0, dengan y 0 sama dengan 2. Nah bentuk ini kalau misalnya kita coba apa itu, nah, misal gini ya, ini tetap di kiri, terus yang dx kita pindah ke kanan. Kalau dipindah ke kanan itu nanti jadi dijadikan 2x kurang ini, nanti dikali min 1 ya kan, dia udah dipindahkan kanan. Terus nah tinggal nanti kan kita pindah lagi ke kiri lagi jadi dy dx, terus ini jadi taruh di bawah. Nah ini loh bentuk ini. Nah ini kan sebenarnya dia sama aja dengan ini kan, 2x per e pangkat 2x y kurangi ini e pangkat 2x y kali y bagi ini kan, coret-coret nanti jadi sisa y saja. Sini kita pindahkan ke kiri, jadi dy dx tambah y sama dengan 2x per e pangkat 2x, bahkan ada y nya ya, terus y nya kita pisahkan jadi y pangkat min 1, ini sama aja dengan 1/y. Nah bentuk ini kan bentuk per div Bernoulli kalau kita lihat ya, dimana yang di sisi kiri itu dy dx tambah px kali y,
Terus yang kanan itu px kali y pangkat n gitu. Ini seperti Bernoulli. Nah, cara kita pertama emang buat agar di ruas kanan itu nggak ada y nya, cuma x saja. Jadi ini kita kalikan masing-masing ruas dengan y, menjadi ini y dy dx tambah y kuadrat sama dengan, nah ini udah nggak ada y nya di sini ya, yang ruas kanan. Terus kita misalkan y kuadrat sebagai v ya, v itu y kuadrat, nanti dv dx itu 2y kali dy dx. Kali ini nanti ada apa itu, aturan rantai ya, aturan rantai, mana dv dx itu berarti dv dy dikali dy dx. Nah ini ada aturan rantai di sini. Sedangkan dv dy itu turunan itu apa, 2y kan, itu 2y kali dy dx. Nah itu aturan rantai. Nah itu kan kalau 2y, tapi yang di sini kan dia y saja, berarti itu berarti setengah dari dv dx. Jadi setengah dv dx tambah v sama dengan 2x per e pangkat 2x. Kita kalikan masing-masing dengan 2 agar ini dv dx tambah 2v. Ini kalikan 2, oke. Kita memperoleh berarti px nya itu 2. Dan dia sudah menjadi linear tingkat 1. Linear order 1. Nah itu. Jadi apa yang dikalikan dengan v itu berarti px nya 2, terus px nya ya ini yang di kanan ini, px. Lalu kita mencari faktor integralnya. Ini faktor integral untuk per linear order 1 itu kita simpulkan mu x ya. Mu x seperti e pangkat integral px dx. Berarti e pangkat integral 2 dx kan ya. Oke. Integral 2 dx. Integral 2 dx kan sama saja dengan 2x. Nah itu. Di e pangkat 2x. Nanti kan kita ubah bentuknya, berarti v dikali mu x sama dengan integral mu x kali px dx terus ditambah c. Nah ini v dikali e pangkat 2x ya, ini ya mu x nya. Terus di sini di dalam integral dikasih ini juga e pangkat 2x. Nah ini kan sama ini nanti hilang ya, jadi tinggal 4x. Kalau kita integralkan dia menjadi 2x kuadrat tambah c. Nah, sehingga di sini kan berarti kalau kayak gini v itu bentuk ini ya, dibagi e pangkat 2x. Nah itu pangkat 2x. Nah v tadi kan apa, y kuadrat, berarti hasilnya y kuadrat sama dengan 2x bertambah c dibagi e pangkat 2x. Terus kita masukkan y0 sama dengan 2. Jadi yang x diganti 0, yang y diganti 2. Berarti 2 kuadrat sama dengan ini. 2 kali 0 berarti 0, 0 tambah c dibagi 1. Berarti yang ini 4, ini c. Di c nya 4 ya. Sehingga solusi akhir adalah y kuadrat sama dengan 2x kuadrat tambah 4 dibagi e pangkat 2x.
Nomor 3 ada pertanyaan. Enggak ada nomor 3. Kalau enggak ada lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 ini 3x kuadrat tambah 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y tambah 6y kuadrat dy sama dengan 0 dan y1 sama dengan 2. Nah bentuk ini bentuk perdiv eksak ya. Coba kita cek keeksakan dulu. Pertama yang M ini kita turunkan parsial terhadap Y. Kita cari do M do Y. Ini 3x kuadrat berarti dia jadi 0 ya, karena memang kalau parsial terhadap Y berarti kan yang X dianggap konstan. Terus 2xy kuadrat jadi 4xy. Oke, yang ini berarti do M do Y nya 4xy. Terus kita turunkan parsial untuk yang N ini terhadap X. Nah 2x kuadrat Y ini kalau diturunkan parsial terhadap X jadinya 4xy. Terus ini konstan ya, 0 ya. Di sama, jadi do M do Y dengan do N do X nya sama, yaitu 4xy. Ini merupakan perdiv eksak. Cara menyelesaikannya berarti kita pertama tentukan dulu itu fxy. Ya, sebenarnya kita bisa memilih apa itu fxy itu dengan integral mxy dx maupun integral nxy dy. Tapi memang seringnya biasa kita pakai ini kan, integral mxy dx ya. Mau nxy dy juga boleh, silahkan. Nanti kita peroleh kan berarti integral dari tadi yang apa itu, M itu ini ya, 3x kuadrat tambah 2xy kuadrat dx. Karena integral terhadap x berarti yang y dianggap konstan, sehingga ini menjadi x pangkat 3, ini jadi x kuadrat y kuadrat. Jangan lupa ditambah hy ya, belakang tambah hy. Nah, berarti ini adalah fxy. Nah hy kan kita cari kan ya, fungsi yang mau kita cari. Cara mencari kan berarti kita pertama turunkan parsial ini ya terhadap y. Di f ini kita turun parsial terhadap y, terus kita sama dengankan dengan nxy. Nah kalau kita turunkan parsial ini ya, f terhadap y kan dia menjadi apa, ini 0, ini 2x kuadrat y, ini hy jadi h aksen y. Oke, ini do f do y nya ini ya. Terus untuk nxy tadi itu, oh ini 2x kuadrat tambah 2x kuadrat y tambah 6y kuadrat. Ini yang n. Kita lihat kan ini sama ya, ini sama-sama ada 2x kuadrat y, ini juga sama. Bisa kita hilangkan sehingga kita tinggal mendapatkan h aksen y itu sama dengan 6y kuadrat. Kalau hy berarti kita ya tinggal integralkan ini kan, kita akan memperoleh 2y pangkat 3, sehingga f xy itu sama dengan tadi ya, ini x pangkat 3 tambah x kuadrat y kuadrat tambah hy udah ketemu tadi 2y pangkat 3 sama dengan c1. Sekarang kita masukkan y1 sama dengan 2, C1 sama dengan ini yang X kita ganti 1, yang Y diganti 2.
1 tambah 4 tambah 16, 21. Sehingga solusi akhir adalah X pangkat 3 tambah X pangkat Y kuadrat tambah 2Y pangkat 3 sama dengan 21. Oke, nomor 4 ada pertanyaan. Oh iya, sebentar tak. Itu ya dicatat ya, ada yang Ada ngejar. pertanyaan Mas di kolom Kalau chat. PD non eksak diubah jadi eksak dengan makna PD awal dengan faktor determinan. Ini kalau misalnya kita ketemu PD non eksak ya, itu emang kadang kita agak susah juga untuk mengenali sih. Ya, ini kita emang coba-coba gitu. Yang X dicoba bisa nggak? Oh bisa, berarti ini pakai yang X. Kalau nggak bisa pakai yang Y. Emang dicoba-coba. Misal kita lihat sekilas tuh kadang emang agak susah juga untuk mengenali gitu. Cuma agak susah untuk mengetahui ciri-cirinya. Kalau di pertemuan tuh kemarin sih kayak dari kelihatannya nggak sih, kita lihat kalau kok kayak banyak Y-nya tuh biasanya apa? Berarti pakai yang Y, kalau banyak X-nya nyoba X dulu. Kita bebas sebenarnya mau nyoba mana aja. Biasa kalau di soal yang diberikan biasanya emang pasti ada yang bisa. Kalaupun itu non X nanti entah X atau Y-nya ada yang bisa. Meskipun terkadang kalau emang ada aja soal yang kita udah nyoba pakai X sama Y sama-sama nggak ketemu, tapi nanti ada metode lain yang kita belum diajarkan kan metode itu. Jadi pasti kalau kita dikasih soal ya nanti pasti bisa dengan salah satu, entah X dengan Y gitu ya, atau malah jangan-jangan dua-duanya juga mungkin saja ada kalau non eksak ya, dari faktor ya memang di sini kita diberikan dalam bentuk eksak di soal nomor 4 ini gitu. Ada lagi nomor 4. Ya, kalau nggak ada lanjut ke nomor, bentar ya, nomor 5 kayak kita skip aja nggak sih, soalnya ini 3 ruas gitu ya, 4x sama dengan dx sama dengan y kuadrat tambah 1. Sebenarnya udah kelihatan solusinya nggak sih kalau kita hilangin yang ruas tengah itu. Sama dengan kuadrat tambah 1. Atau mungkin ini soalnya ada yang tipe atau bagaimana gitu ya. Itu nomor 5. Kelihatan banget gitu. Kita skip aja untuk nomor 5. Lanjut nomor 6. Ya, nomor 6 ini berapa? Dx sama dengan 2x tambah y dibagi 2x kurang 2y. Oke, sekarang coba kalau kita itu apa? Kita pindah-pindahkan ya. Berarti kan 2x kurang 2y dy sama dengan 2x tambah 7y dx. Ini bentuknya ini per homogen. Yang mana ini memang k-nya pangkat 1. Nanti kalau kita masukkan apa tuh, fkx ky sama dengan k kali fxy. Ternyata dia pangkat 1 semua. Jadi kelihatan ini homogen dengan pangkat 1. Kalau homogen berarti kita misalkan y sama dengan vx, sehingga dy sama dengan v dx tambah x dv. Yang ada y yang kita ganti dengan vx, nah ini yang kita ganti vx, terus juga kita ganti vx. Nah ini kan nanti jadinya kita lihat dulu yang di sini ya. Itu yang dx di kiri ya, kan berarti 2xv kurang 2v kuadrat x dx tambah yang dv itu berarti
2x kali x 2x kuadrat kurang 2vx kuadrat dv. Nah gini ya. Nanti kalau kita hitungkan, nanti pertama ini min 2vx kuadrat itu enggak ada yang sama di sini ya. Dengan 2x nanti kita pindah ke kiri. Ada x-nya ya. Ini kan kalau x-nya kita keluarin bisa aja gitu. Kalau kita keluarkan begini ya. Ini juga kalau x-nya kita keluarkan sebenarnya. Nah, berarti kalau 2v kurangi 7v jadinya min 5v. Terus ini min 2v kuadrat tetap ya, nggak ada, terus 2 jadi min 2. Terus yang dv ini kan sebenarnya sebentar, yang dv tadi lah ini, sorry, x kuadrat v ya. Bisa kita keluarkan x kuadratnya, jadi 2 kurangi 2v, kita pindahkan jadinya kan ini 2v kurang 2, ini kan berarti min 2 tambah 2v, itu sama dengan 2v kurang 2. Mas kita bagi dengan x kuadrat. Oke, sebentar ya. Ini kita bisa, ini kita pindahin ke kiri, jadi dibagi x kuadrat. X bagi x kuadrat berarti seper x. Terus ini ada, sebenarnya ini kan v kurang 2 bagi min 2v kuadrat kurang 5v kurang 2. Nah gini ya, kita masing-masing pembilang sama penyebut itu kita kalikan min 1 jadinya 2 kurang 2v dibagi 2v kuadrat tambah 5v tambah 2. Nah ini terus ini kita juga bisa pakai fraksi parsial ya. Ada apa? Ya kita ada yang ada apa? Atau salah pencet? Ya kita atau salah pencet? Salah pencet kali ya, kita angkat tangan. Kalau kita faktorkan ya, 2v kuadrat tambah 2 itu dia menjadi 2v tambah 1 kali v tambah 2. Berarti awalnya kita juga kalau nyari pakai itu kan AB kan ya. Kita kan mencari AB nya misalnya. Ini berarti kan 2v tambah 1, ini berarti A ya, A terus ditambah v tambah 2 untuk B berarti. Itu sama aja dengan ini v tambah 5 v tambah 2 itu. Terus ini berarti A kali v tambah 2
AV tambah 2A. B dikali 2V tambah 1 ditambah 2BV tambah B sama dengan yang ada V nya kita kumpulkan, berarti ini A tambah 2B, ada V nya ya. Terus nggak ada V nya berarti sini ada 2A tambah B. Nah ini kan A tambah 2B itu min 2. Kita memperoleh persamaan, ada dua persamaan ya. Yang pertama adalah 2A nih dulu, A tambah 2B sama dengan min 2. Ini kan yang koefisien dari V kan ini A tambah 2B, yang di sini min 2 kan ini. Oke, ini persamaan 1. Terus ada lagi juga di sini 2A tambah B ya. Ini sama-sama nggak ada V nya ya. Ini sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Kita akan eliminasi substitusi. So, kita nanti apa? Dua kali persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Nanti jadinya berarti 4B dikurangi B, 3B. 3B sama dengan ini min 4 kurangi 2, min 6. Kita peroleh B sama dengan min 2. Nah, masukkan ke persamaan 1 ya. Kita lebih enak yang persamaan 1 karena di sini A-nya ini koefisiennya 1. Mau ke persamaan 2 juga boleh, silahkan gitu. A tambah 2 kali min 2 sama dengan min 2. Enggak, A sama dengan min 2 dikurangi min 4 ya. Ini kan dipindah ke kanan ya, sama dengan 2. Kita memperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan min 2. Sehingga ini berarti 2 per 2B tambah 1 dikurangi, berarti ditambah min 2 per B tambah 2. Jadi dikurangi 2 per B tambah 2. Oke, berarti integral seperti SD sama dengan integral 2 per 2B tambah 1 kurang 2 per B tambah 2 dV. Ini jadinya ln mutlak tambah C1 ya, ln mutlak X. Terus yang ini ln mutlak 2V tambah 1 ya, dimana memang 2 ini turunan dari 2V tambah 1. Nah sedangkan ini turunan dari V kan 1 ya, kalau min 2 berarti dia min 2 juga di sini. 2 ln mutlak 2 tambah 2 tambah C2. Kalau kita ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan, peroleh. Bisa kita eksponensialkan masing-masing ruas. Berarti X dikali, nah kalau pangkatnya jadi 2 terus berarti sekali V tambah 2 kuadrat ya. 2 ini jadi dipangkat. Sini min dia jadi pembagian ya. 2 V tambah 1 sama dengan C4. Kita kembalikan V sama dengan Y per X.
yang kita ganti dengan y per x. Nanti pada akhirnya kita akan memperoleh untuk ini ya, mutlak dari 2 tambah y kuadrat dibagi x tambah 2y sama dengan c4. Kita masukkan y sama dengan 2, jadi yang x diganti 1, yang y diganti 2. Pokoknya C4 itu 16/5. Ini kuadrat, berarti kita boleh keluarkan dari mutlak ya, dari kuadrat. Jadi 2x tambah y kuadrat bagi mutlak x tambah y sama dengan 16/5. Jadi ini adalah solusi terakhirnya. Untuk nomor 6 ada pertanyaan. Nomor 6. Tidak ada. Enggak ada. Lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7 ini dx sama dengan xy per x tambah 1. Sudah kelihatan bahwa separabel ya. Eksponensial itu jadi e pangkat yang tadi ya. Nah, ini dia jadinya e pangkat dengan e pangkat C3. Nah gitu. E di pangkatan masing-masing ruas yang eksponensial kan. Ada lagi. Nah ya. Lanjut ke nomor 7. Diberikan dx sama dengan xy per x kuadrat tambah 1. Ya, kelihatan ya separabel ya. Tinggal apa? Yang bagian kiri itu ini bertambah 1 dy, terus yang kanan itu xy kali xy dx. Kali ini y nya pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, kalau bentuk ini separabel ya. Kita integralkan masing-masing ruas, jadinya ini integral per y dy sama dengan integral x per x kuadrat tambah 1 dx. Ini berarti ln mutlak y tambah c1. Nah ini sebenarnya kita lihat kan turunan dari x kuadrat tambah 1 itu apa? 2x. Kalau ini cuma x berarti kan setengahnya. Di sini setengah ln x kuadrat tambah 1, dan ini kita tidak perlu memutlakan karena ini sudah jelas nggak mungkin negatif ya, x kuadrat tambah 1 ini. Tidak perlu pakai mutlak. Tambah C2. Terus C nya dikumpulin di kanan, C nya dikumpulin di kanan, terus tinggal kita E pangkat ini jadinya mutlak Y, terus yang ini C3 ya Pak, kita jadikan C4, ada setengah berarti dia jadinya x tambah x tambah 1 pangkat setengah, berarti dia akar. Kita masukkan y akar 15 sama dengan 2, berarti C4 sama dengan, nah ini yang y kita ganti dengan 2, yang x diganti akar 15. Nah ini kalau mutlaknya jadi 2 ya, y berarti jadi 2, terus ini kan x nya akar 15, berarti kalau x kuadrat jadi 15 tambah 1, 2 bagi akar 16, 2 bagi 4 setengah,
IC 4-nya setengah, sehingga solusi akhirnya adalah mutlak Y setengah akar tambah 1. Nomor 7 ada pertanyaan. Tidak ada, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini x kuadrat dx tambah xy sama dengan y pangkat 3 per x. Nilai awal y 1 sama 1. Ini kalau masing-masing harus kita bagi dengan x kuadrat, jadinya ini berarti dx tambah xy bagi x kuadrat jadi y per x. Jadi y pangkat 3 per x, jadi y pangkat 3 per x pangkat 3. Ini seperti Bernoulli ya bentuknya. Sekarang kita buat agar yang di kanan nggak ada y-nya. Masing-masing ruas kita kalikan y pangkat min 3. Nah, memperoleh ini y pangkat min 3 dx tambah ini y dia menjadi y pangkat min 2 per x sama dengan 1 per x pangkat 3. Nah, kita misal v itu y pangkat min 2. Ini dv dx itu ya min 2 y pangkat min 3 dx. Ada min 2 nya, tapi di sini cuma y pangkat 3 pangkat min 3 saja, sehingga menjadi sini ada 1 bagi min 2, min setengah dv dx tambah ini berarti ini v ya, v per x sama dengan 1 per x pangkat 3. Terus kita kalikan min 2 di masing-masing ruas, dia menjadi dv dx kurang 2v per x sama dengan min 2 per x pangkat 3. Ini sudah menjadi relatif linear order 1. Dan kita cari itu faktor integralnya itu mu x. Mu x itu ya x itu berarti e pangkat integral px dx. Ini e pangkat ini sebenarnya e pangkat, kalau kita integralkan dari min 2 per x berarti kan min 2 ln mutlak x ya. Sama aja dengan apa? Ln dari x pangkat min 2 gitu ya. E pangkat ln pangkat min 2 sama dengan x pangkat min 2. Kita peroleh mu x nya ini. Nanti berarti kita persamaan adalah v kali mu x sama dengan integral mu x kali dx dx tambah c. Ini v kali x pangkat min 2 itu sama dengan integral tadi. Ini sebenarnya tuh ada x pangkat min 2 dikalikan ini ya, min 2 kali x pangkat min 3. Oke. Integral x pangkat min 2 dikalikan ini sebenarnya sama saja dengan apa, min 2 kali x pangkat min 3. Begini. Oke,
ini menjadi min 2 X pangkat min 5 dx tambah C. Nah sekarang kalau ini kan min 2 X pangkat min 5, pangkatnya akan naik ke min 4, jadi ini dibagi min 4, min 2 min 4 jadi setengah, ini adalah setengah X pangkat min 4 tambah C. Nah berarti kalau V itu dia sama jadi kan apa, ini kita kalikan X kuadrat, dia jadi X pangkat min 2, terus ini C berarti X kuadrat C, dimana nanti V itu kan dia sama dengan apa, Y pangkat min 2. Kita masukkan Y sama dengan 1, yang ada Y nya kita ganti dengan 1 ya, ini yang X juga kita ganti dengan 1. Waktu ini 1 terus setengah tambah C, C nya 1,5 itu setengah, Y pangkat min 2 sama dengan setengah X pangkat min 2 ini tambah tadi C nya setengah ya, setengah X kuadrat. Jadi solusi terakhirnya ini. Oke, nomor 8 ada pertanyaan. Nomor 8. Kalau nggak ada juga. Nggak ada, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini 3x kurang y kurang 6 dx tambah x tambah 2 dy sama kan 0. Dan nilai awal y2 sama dengan min 2. Nah bentuknya termasuk bentuk khusus di mana A per P tidak sama dengan B per P. Sini kan A bagi P kan ini 3 ya, sedangkan B per P itu min 1. Beda. Jadi kita berarti masuk ke kasus yang ini. Jadi kita misalkan ini sebagai U, berarti 3 X kurang Y kurang 6 sebagai U, dan juga X sampai tambah 2 ini sebagai V. Nah ini nanti kita peroleh DU itu berarti 3 dx dikurangi dy ya, persamaan 1. V itu X tambah 2 berarti dV kan dx tambah dy persamaan 2. Dan kita jumlahkan ya dua persamaan. Nah ini berarti di sini dy nya hilang ya kan, ini min dy terus ini plus dy jadi 3 dx tambah dy jadi 4 dx sama dengan berarti kalau dijumlahkan du tambah dv ya, dx sama dengan du tambah dv dibagi 4. Ya. Terus kalau kita itu 3 kali persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Jadi ini hilang ya yang dx yang 3 dx sama 3 dx. Ini dy dikurangi min 3 dy berarti 3 dy tambah 3 dy 4 dy sama dengan 3 kali dv ya. dv dikurangi du, dy sama dengan 3 dy kurang du dibagi 4. Sebenarnya ada ganti ya, ini jadi u kali ini tadi ya, jadi itu kita ganti, terus v dikali ya, ini sini d nya baru kita ganti. Jadi sini masing-masing ada penyebutnya 4, coba kita kalikan 4 ya untuk mengingat penyebut. Kita kelompokkan yang du dengan du, dv dengan dv.
Yang D1 di sini ada U, terus ditambah min V, berarti U kurang V, DU tambah nah yang DV itu UDV, terus di sini ditambah 3V ya, jadi U tambah 3V DV sama sama. Nah, bentuk ini kan dia menjadi perdiv homogen, terus kita misalkan V itu sebenarnya T kali U, dV itu TDU tambah UDT. Berarti yang ada V yang kita ganti TU, terus yang DV kita ganti TDU tambah UDT. Kita uraikan terus. Ya, akhirnya kita nanti memperoleh, nah sampai di sini dulu ya, ini U kali 1 tambah 3 itu. Nah, kita kan ini jadi berarti 1 tambah 3 itu dibagi 1 tambah 3 kuadrat gitu. Ini min 1 berarti dibagi U ya, min seperti U. Ini menjadi separabel ya dalam T dan U. Nah, kita kayaknya kalau integralin yang ruas kanan memang cepat ya, tapi yang ruas kiri ini butuh waktu agak lama untuk mengintegralkan. Jadi kita integralkan sendiri-sendiri dulu ya. Yang ruas kiri ini kita bisa pakai substitusi. Misal S itu akar 3T, T itu S per akar 3, sehingga DT seperakar 3 DS. Nah ini kan S akar 3T, berarti kalau S kuadrat apa? 3T kuadrat. Nah ini kan dia menjadi 1 tambah S kuadrat, yang atas itu 1 tambah 3T. Ini kan S kan akar 3T, berarti kalau akar 3S itu mereka akar 3 berarti 3T. Jadi 3T ini sama dengan akar 3S. 1 tambah akar 3S dibagi 1 tambah S kuadrat. Terus tadi kan DT itu dia menjadi seperakar 3 DS. Nah ini. Ya berarti kita tetapin aja, nggak usah kita apa-apa, tinggal seperakar 3 kita kalikan ke atas saja ya. Ini berarti dia menjadi seperakar 3, terus ini dia menjadi S ya. Oke, 1 tambah S kuadrat itu sama-sama menyebutnya 1 tambah S kuadrat. Kita boleh bentuk ini bukan fraksi parsial ya, karena memang bentuknya ini kan bentuk apa, kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Jadi memang kalau kita mencoba apa itu fraksi parsial memang gitu, nanti ada yang linear, ada yang kuadrat tidak dapat difaktorkan, karena memang apa itu akarnya bilangan kompleks ya. Kalau tambah S kuadrat kan, kalau di grafik memang dia nggak nyentuh sumbu S sama sekali ya. Ini S ya di sini ya, bukan X ini, S. Dia nggak bisa difaktorkan karena itu tadi. Biasanya kalau bentuk kayak gini tuh dia kan lari ke trigonometri biasanya nanti. Mengintegralkan yang itu penyebut itu ada kuadrat tidak dapat difaktorkan. Nah, terutama itu sih jadi arkes tangan nanti yang biasanya. Nah, seperti ini ya. Seperakar 3 tambah S ya. Kita sendiri-sendirikan nantinya integral ini terus sama integral ini. Nah ini kalau ini 1 dibagi 1 tambah S kuadrat dia tan inverse S ya. Ini ada seperakar 3 tan inverse S.
Tambah kalau ini pertama turun dari tambah itu adalah 2S, kalau S doang berarti dia setengahnya. Dia setengah ln tambah S kuadrat. Tambah satu kan. Sebentar. Ini harusnya min ini ya. Min ln U. Oke, sorry ini min ln U berarti ditambah U ya. Tambah ya seharusnya. Ini tambah berarti nanti itu oke ini tetap ya, ini kan seper akar 3 tan inverse akar 3 T. Nah T tadi itu kan kita kembalikan ya, T itu apa? V per U. Jadi jadi V per U ya, ini setengah ln ini terus ini sebenarnya ya ada ya, Furo angkat tangan ada apa? Nah, ada angkat tangan. Atau salah pencet lagi. Tadi pada salah pencet ya. Shiva kita sekarang Furo angkat tangan. Ini salah pencet juga apa berenang angkat tangan nih? Ya, saya salah pencet kalau nggak ada respon. Oke. Mutlak U sebenarnya dia sebagai apa? Akar dari U kuadrat, sehingga dia menjadi kalau akar kan kayak lennya jadi setengah ya, U kuadrat pangkat setengah berarti akar setengah len U kuadrat. Ya, kalau gini berarti dia harusnya kalau tambahkan dia jadi kali nanti ya. Ini U kuadrat dikali ini harusnya dia menjadi pencet. Ya, emang gitu ada kepencet. Ya, kalau ini berarti dia U kuadrat tambah 3V kuadrat. Sebentar. Kita kembalikan U dan V ke X dan Y. Oke. Kita sebenarnya juga nggak perlu apa. Ada yang salah tanda tadi ya. Nah, ini kita ingat lagi bahwa tadi kan U itu apa? 3X kurang Y kurang 6, sedangkan V itu X tambah Y tambah 2. Oke. Dan kita masukkan ya, Y2 itu sebenarnya min 2. Nanti U itu 3X kurang Y kurang 6 itu berarti 3 kali 2 tambah 2 kali ini jadi dikurangi min 2 tambah 2 dikurangi 6 jadi sama 2. Nah V itu kan X tambah Y tambah 2, 2 kurang 2 tambah 2 berarti 2. Sehingga C3 itu sama dengan seperakar 3 kali tan inverse akar 3 kali 2 per 2. Ini akar 3 ya. Tan inverse dari akar 3 itu kan pi per 3. Pi per 3 dibagi akar 3 berarti pi per 3 akar 3. Nah di sini ya, tadi kan 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kuadrat.
Kita salah hitung, jadi kita hapus menyebutnya. Benar. Tunggu. Oke. Setengah len ini kan 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kuadrat ya. Tambah 12, 16. Setengah len 16. Setengah kali len 2 pangkat 4 gitu ya. Tambah len akar 16 ya, berarti len 4. Nah ini kayak gini aja lah, len 4 ya, akar dari 16. Tipi per 3 kali 3 tambah 4. Ini penyebutnya dihilangkan ya, ini langsung salah hitung ya, salah tanda tuh, yang harusnya minus malah nggak minus tadi. Jadi hasil akhirnya ini tuh nomor 9. Oke, nomor 9 ada pertanyaan. Nomor 9. Enggak ada juga. Enggak ada. Lanjut ke terakhir, nomor 10. Nomor 10 ini bentuk khusus lagi. Cuman di sini kita mendapati di nomor 10 ini kan kasusnya A per P sama dengan B per Q, tetapi tidak sama dengan itu ya, C per R ya. Di ini sama-sama apa itu perbandingannya ya, 1:2. Dia ini beda, ini sama dengan -1, jadi perbandingannya tidak sama. Ya, kita nanti misalnya sebagai U nanti ini akan kita larikan ke homogen. Ya, bentuk ini kita lari ke separabel ya. Jadi kita lakukan 2x tambah 3 itu sebagai U, berarti DU itu 2dx tambah 3dy, sehingga dy berarti kan DU kurang 2dx terus dibagi 3. Jadi ini ya, tambah 1dx tambah 2 kurang 1 kali, nah dy nya kita ganti ya. Oke, ini berarti ini U, berarti ini jadi U tambah 1. Terus yang ini 2U ya, berarti ini 2U dikurang 1 ya, di sini. Terus dx, terus yang D nya diganti ini, D kurang 2dx dibagi 3. Setelah kita kalikan 3 untuk ngilangin pecahan ya, 3U tambah 3, ini pecahannya jadi hilang, jadi cuma 2 kurang 1 dikali D kurang 2dx. Yang dx nya itu adalah, nah ini dikalikan min 2 ya, ini min 4U terus min 1 kali min 2 jadi tambah 2 dx, tambah ini ya du cuma ini tetap ya 2 kurang 1 doang yang du, udah menjadi min U ditambah 5 dx, itu sama dengan harusnya 2 kurang 1, kalau karena ini dipindah ruasan ke kanan jadi 1 kurang 2U ya, du. Di sini dx sama dengan
Nah, ini sebenarnya gini ya. 1 kurang 2 U dibagi 5 kurang U. Nah, itu kita kalikan min 1 masing-masing, jadi kan 2 U kurang 1 dibagi U kurang 5 di U. Jadi bisa kita bagi ya ini. Jadi 2 tambah 9 U kurang 5. Yang mana ini kan sebenarnya sama saja dengan ini. Kali U kurang 5 tambah 9. Ini kan coret-coret ya, tinggal 2 ya. 2 ditambah 9 per U kurang 5. Yang pertama kita peroleh ini ya, dx sama dengan ini 2 tambah 9 per U kurang 5 du. Terus kita integralkan masing-masing ya, jadi integral dx sama dengan integral 2 tambah 9 per U kurang 5 du. Ini x tambah c1 sama dengan berarti 2u ditambah 9 kali ln mutlak U kurang 5. Dan ini ya turunannya U ini 1 ya, tambah C2. Terus G kita kumpulkan ke kiri yang enggak ada C nya, yang bukan C. Terus kita kumpulkan di kanan, di X kurang 2 U kurang 9 ln mutlak U kurang 5 sama dengan C3. Kita kembalikan 2X tambah 3Y sama dengan U. Di U nya kita kembalikan ke sini ya, 2 tambah 3Y. Oke, berarti ini X dikurangi 2 kali 2X tambah 3Y, kan U nya kita ganti ya, 9 ln. Nah, ini U nya kita ganti dengan ini 2X tambah 3Y dengan C3. Nah, ini kalau X dikurangi 4X berarti min 3X. Terus ini saya min 6Y ini ya, ini min 6Y kurang 9 ini. Oke, sini kan masing-masing bisa dibagi min 3, dia menjadi berarti X tambah 2Y tambah 3 ln ini ya, mutlak 2 tambah 3Y kurang 5 dan C4. Kita masukkan Y min 2 sama dengan 2. Jadi yang X diganti min 2, yang Y ganti 2. 2 ya, berarti ini 2 kali 2 ya, min 2 tambah 4 berarti 2 ditambah 3 kali ln. Nah, ini 2 kali min 2 itu kan berarti ini min 4 ditambah 6 ya kan, 3 kali 2 kurang 5. Min 4 tambah 6 kurang 5 itu min 3. Kalau dimutlakan jadinya 3 ya, 2 tambah 3 ln 3, ini yang C4. Sehingga solusi R adalah berarti X tambah 2Y tambah 3 ln mutlak 2 tambah 3Y kurang 5 sama dengan 2 tambah 3 ln 3. Itu nomor 10 ya. Nomor 10 ada pertanyaan tuh, nomor 10. Tadi siapa yang request apa nomor 10 dulu tadi? Ada pertanyaan untuk nomor 10. Kadang kita nggak perlu eksponensial, dibentuk ini kita kan nggak perlu. Mas izin tanya, itu berarti kalau lennya cuma di salah satu ruas itu berarti nggak perlu dieksponensialkan kan? Kadang memang variasi jawaban itu bisa macam-macam. Kalau di eksponensial ini jadinya apa nanti? Berarti E pangkat X tambah 2Y terus dikali ini ya, berarti mutlak 2X tambah 3Y kurang 5 pangkat 3 itu sama dengan E kuadrat kali 3 pangkat 3 gitu. Itu kalau mau di
eksponensial kan, tapi kalau gini juga udah bisa aja, variasinya bisa macam-macam. Karena sebenarnya kan tujuan kita menyelesaikan persamaan diferensial itu yang penting kita adalah menghilangkan itu diferensialnya. Selama diferensial udah hilang, kita berarti udah selesai itu sebenarnya. Adapun nanti penyelesaian lebih lanjut itu ya kalau kita menggunakan permisalan, berarti kita kembalikan ke variabel semula. Kalau kita tadi awalnya dari dalam x dan y, ya kita kembalikan ke x dan y. Ini dikembalikan ke variabel semula. Terus udah diferensialnya hilang, terus udah kembali ke variabel semula, ya dia sudah selesai sebenarnya. Kalau di nilai awal kita masukkan nilai awal untuk mencari konstantanya gitu. Ada emang solusi akhir bisa macam-macam bentuknya. Gitu. Ada lagi nomor 10. Ya, silakan. Nomor 3. Mas izin bertanya lagi. 3 ini kalau misalnya kita yang nomor 3 tadi kan pakai yang Bernoulli toh Mas. Nah itu kalau misalnya pakai yang itu boleh apapun. Ini kalau kita hitung apa do m do y kan nanti ketemunya itu 2e pangkat 2x y ya ini 2e pangkat 2x y terus. Tapi yang di sini kalau kita do n do x juga gitu ya 2e pangkat 2x y. Ya sebenarnya ini eksak juga sih nomor 3 ini. Kalau pakai eksak bisa, Bernoulli juga bisa. Nomor 3. Terkadang memang ada soal kita bisa menggunakan dalam memilih metode itu tadi, bisa milih Bernoulli, bisa milih eksak. Ya boleh-boleh saja kalau mau pakai apa eksak ya. Karena memang ternyata nomor 3 ini eksak juga selain Bernoulli. Kan kayak kalau pakai eksak cepet gak sih, kayak lebih cepet dari Bernoulli nomor 3 ini. Nah, itu ya. Boleh kalau pakai eksak. Ya, tadi cek emang eksak gitu. Ya ada lagi. Gak apa? Ya PX apa? Yang penting kan Mas, makasih. Terus tanya lagi, PX-nya itu kan berarti cuma 2 ya Mas? Itu cuma konstan, nggak ada X-nya kayak gitu berarti nggak apa-apa. Kalau di PD linear tingkat 1 PX-nya juga ketemunya cuma 1 gitu juga berarti tetap dihitungnya PX Mas? Kalau dalam V tenis berarti ya nggak ada V-nya gitu. Itu emang untuk PX sampai itu 2 fungsi yang masing-masing adalah tidak ada variabel terikat. Ini murni variabel bebas atau malah konstanta doang juga saja. Ada lagi ya, enggak ada. Satu. Yang mana? Mas, yang ke nomor 1 lagi dong, tolong. Lagi. Nah. Iya, nomor 1. Ke bawah lagi di bagian hasil akhirnya juga. Yang mulai bagian V sama dengan Y masih stop.
Bentar Mas, tak coba memahami lagi. Berarti V kuadrat itu diganti Y per X ya. Nah, ini menjadi apa? X kurangi X kali Y kuadrat per X kuadrat. Ya, jadi inilah Y kuadrat per X gitu. Ya. Ini kan mutlak. Sebenarnya bisa saja kalau mau mengkuadratkan semakin luas gitu ya. Ini kita kuadratin terus C4 nya dikuadratin kan jadi C5 Mas mau misalnya, tanya, C5 itu dengan C4 kuadrat. Boleh aja sih. aku ki ngilangin mutlak tuh boleh dikuadratin nggak sih Mas? Misal, iya, iya. Itu nanti, Ya. jadi aku ki misal ya masukin yang X min XV kuadrat sama dengan C4 itu kita kuadrat ke. Iya kan. Habis itu nanti kan bentuknya udah nggak pakai mutlak, terus nanti jadi kayak Nah, persamaan memang biasa bisa gitu, ada V ini, variasinya bisa macam-macam terus kan ya bentuknya itu. tak masuk ke V ini ke situ, Kadang bentuk yang kelihatan beda tuh bisa aja kita sini ketemu sama kita sih otak-atiknya satu ternyata itu sebenarnya sama aja cuman karena emang tinggal otak-atiknya itu yang bikin kelihatan beda beda ya. bentuk. Apa emang bentuknya beda nggak apa-apa? Hmm. Soalnya aku tadi mikirnya harus Kadang kita emang dibentuk nggak ke harus Y sama dengan solusi toh. eksplisit, Terus kadang emang punya aku ki bentuknya implisit gitu. kan tak kuadratin dulu baru V-nya tak masuk ke. Gak apa, Itu ki nanti ada bisa Y eksplisit bisa kuadrat sama Y implisit. pangkat 4. Memang nggak Makanya selalu aku eksplisit agak bingung bentuknya gitu. diperoleh itu. Mah tak buat Y sama dengan. Nggak bisa implisit. Ya, Oh. udah mau maghrib mending kita. Jadi bentuknya macam-macam enggak apa-apa ya? Kita stop record dulu lah. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Recording stop. Makasih ya Mas Fuad.